Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-12-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi setelah membahas mengenai Cabashira Sensei yang merendahkan Ayano Koji, pada video kali ini tuh sendiri kita bakalan bahas mengenai sisi Horikita yang juga ternyata mulai merendahkan si Ayano Koji. Dan tentu aja penyebabnya masih sama, yaitu mengenai kekalahannya si Ayano Koji pada ujian akhir semester sebelumnya. Nah, jadi cerita ini itu sendiri dimulai saat Horikita dan Ayano Koji ini tuh beranjak lah gitu kan untuk pulang tuh setelah bertemu dengan si Ichinose untuk mengakhiri kerjasama mereka. Dimana saat perjalanan pulang gitu kan dan mulai menuruni tangga, Horikita mencoba untuk menghentikan Ayano Koji, menanyakan apa maksud dari Ayano Koji yang tidak berkonsultasi terlebih dahulu kepada si Horikita saat mencoba untuk melawan kelas A. Oh ya, di sini Horikita juga memberikan peringatan ya kepada si Ayano Koji untuk tidak menatap dirinya dan tetap membelakangi dirinya saat mereka itu berbicara. Ya, hal ini tuh dihindari sama si Horikita agar Horikita ini tuh tidak bisa terintimidasi dengan tatapan matanya si Lord Ayano Koji. Waduh. Ya, awalnya Ayano mengatakan kalau itu adalah hal yang tidak terduga, di mana Kaneda dari kelas D memilih melawan kelas B dan sisanya hanya kelas A yang bisa Ayano pilih. Namun Horikita masih sangat tidak puas dengan jawaban tersebut, di mana Horikita juga menyebutkan kalau Ayano sudah bertindak sendirian. Di mana dilihat dari ekspresi Ichinose terhadap Ayano di pertemuan sebelumnya, Horikita tahu kalau Ayano memiliki kesepakatan dengan kelas B. Dan lebih daripada itu, dari analisanya si Horikita, Ayano adalah orang yang tidak memiliki niat untuk naik kelas daripada siswa manapun. Ditambah lagi, kedekatan Ayano yang secara tiba-tiba dengan Sakayanagi akhir-akhir ini membuat Horikita merasa curiga. Ya, alasan Ayano mendapatkan begitu banyak suara pujian dari kelas A pada ujian suara kemarin masih menjadi hal ganjil bagi si Horikita. Ya, Horikita merasa kalau Ayano berkonspirasi dengan kelas A untuk menghambat kenaikan kelasnya si Horikita. Dimana jika dipikir secara akal sehat, Horikita akan lebih memilih melawan kelasnya si Ryuen daripada menantang Arisu dari depan. Dan keputusan sepihak itu membuat Horikita ragu mengenai kepercayaannya kepada si Ayano Koji sebagai orang yang mau membantunya untuk naik ke kelas A. Nah, di sini Ayano juga sempat mengatakan kalau dia itu tidak ingin terlihat mencolok lebih banyak lagi, dan dengan kekalahan dia pada ujian kemarin itu membuatnya tuh tidak diperhatikan lagi oleh orang banyak. Namun Horikita masih bebal aja gitu kan dengan pemikirannya, di mana Horikita berpikir kalau Ayano yang mengajukan menjadi komando kelas di ujian kemarin karena memiliki poin proteksi yang diberikan oleh kelas A adalah salah satu tindakan yang sangat mencurigakan. Dan Horikita juga mengatakan kalau ia masih sulit untuk mempercayakan semua hal kepada si Ayano Koji. Horikita juga mengatakan kalau di seluruh angkatan di setiap tahunnya gitu kan, di setiap kelas ada banyak orang cerdas baik dari segi pendidikan maupun juga olahraga. Namun Horikita ragu Ayano berada di dalam kategori orang-orang tersebut, di mana Ayano juga dikatai oleh Horikita kalau selama ini dia tidak pernah yang namanya itu membantu kelas, meskipun dia juga tidak menempatkan dirinya pada orang yang bisa merugikan kelas. Ya, meskipun menusuk gitu kan, Ayano membalas perkataan Horikita kalau di seluruh penjuru sekolah ini tidak ada yang bisa mengalahkan dan dapat bersaing dengan dirinya. Dan mendengar hal tersebut, Horikita mulai tertawa kecil, di mana Horikita mengatakan kalau Ayano Koji masih cukup percaya diri dengan mengatakan tidak ada yang bisa bersaing dengannya setelah kalah dari si Arisu kemarin. Ya, di sini Horikita juga bilang kalau bukan berarti kalau si Ayano ini itu dekat sama si Manabu, kakaknya. Ayano bisa menganggap dirinya itu spesial. Ditambah lagi Horikita mengatakan kalau Ayano terlalu menilai tinggi kemampuan dirinya. Dan di sini Horikita mulai merendahkan Ayano dengan terus mengatakan kalau Ayano adalah orang yang tidak serius dan berpura-pura hebat. Dan dia ingin membuktikan apakah benar kemampuan Ayano ini tuh layak untuk disembunyikan, atau sebenarnya Ayano Koji ini tuh hanyalah pembual besar. Ya, berbeda dengan kasusnya Cabashira Sensei yang merendahkan Ayano Koji dan langsung diabrak sama segudang fakta setelah Arisu memberitahunya mengenai apa yang terjadi pada ujian kemarin. Dan khusus untuk istri tercinta Ayano Koji saat ini, yaitu si Horikita, Ayano akan menunjukkan bagaimana keraguan Horikita itu akan bisa hilang dengan cara yang lumayan keras. Dimana saat Horikita mengatakan kalau ia akan menguji Ayano dalam hal pelajaran, Horikita yakin kalau ia masih jauh lebih pintar daripada si Ayano Koji. Dan bukan hanya itu, Horikita juga mengatakan kalau ia bahkan bisa menang saat bertarung secara fisik melawan si Ayano Koji. Dan itu dibalas Ayano Koji dengan nada persetujuan. Ya, dari tadi Ayano hanya mengatakan iya dan mengikuti arah pembicaranya si Horikita. Namun untuk mengakhiri pembicaraan mereka, Ayano dengan tenang menerima semua tantangan Horikita. Horikita mau lawan Ayano, emang udah cari mati ini anak Broncon gitu kan.
Dimana alasan Horikita mengatakan kalau ia lebih pintar daripada Ayano adalah karena nilai pelajarannya di 1 tahun terakhir berada di atasnya si Ayano. Ya itu emang Ayano aja yang sengajain gitu kan biar nggak dapat nilai tertinggi. Dan alasan Horikita bisa menang dalam pertarungan fisik adalah karena Horikita yakin gitu kan, karena dia dulu tuh pernah adu tinju tuh sama Ibuki saat dia itu masih berada di situasi yang kurang fit. Dan kalau misalnya melawan Ayano, ayolah coba tanya sama Ryuen gitu kan gimana rasa tangannya si Ayano gitu. Nah di sini Ayano mencoba untuk menanyakan bagaimana ia harus bertanding dengan si Horikita. Namun Horikita mencoba untuk mengambil inisiatif agar mereka bertarung di ujian tertulis pada bulan April mendatang, yaitu semester baru nantinya. Dan sebagai bonus dari Ayano mencoba untuk Horikita menentukan mata pelajaran apa yang akan mereka pertandingkan. Bahkan Horikita boleh memberitahu Ayano saat hari H ujian itu sedang berlangsung, sehingga Ayano tuh bisa menunjukkan bagaimana kemampuannya itu bekerja. Ya, tentu aja awalnya Horikita ini tuh menggertak Ayano Koji ya dengan perjanjian kalau Ayano kalah, ia harus lebih menuruti Horikita dan bekerja untuk kelas dengan sungguh-sungguh. Dan Ayano pun menjawab dan membalas perkataan Horikita kalau Horikita yang akan mengabulkan satu permintaan Ayano, karena Ayano mengatakan kalau ia tidak akan kalah. Dan benar saja, pada ujian tertulis di awal semester baru, Horikita kalah telak oleh Ayano Koji, di mana Horikita yang jago matematika mendapatkan nilai 80-an, sedangkan Ayano Koji mendapatkan nilai 100 untuk mata pelajaran tersebut. Ya, jadi yang menentukan ujian mereka adalah ujian matematika itu adalah si Horikita. Dan saat itu juga Horikita kalah telak. Dan sebenarnya Ayano juga sempat menawarkan Horikita untuk bertanding ulang sampai Horikita ini tuh puas. Namun ya, dengan melihat kesempurnaan nilai Ayano Koji pada ujian tersebut, Horikita akhirnya menyerah. Bahkan bukan hanya Horikita aja, Cabashira Sensei juga mulai mengakui kembali kemampuannya si Ayano Koji. Dan jadi seperti itulah kira-kira bagaimana si Horikita ini tuh mencoba untuk merendahkan Ayano Koji dan mencoba untuk melawan Ayano Koji untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya si Ayano Koji. Namun dibalas secara kontan di ujian yang Horikita ini tuh andalkan. Ya sebenarnya saat Horikita merendahkan Ayano Koji ini tuh sendiri berada di episode ke-12-nya nanti. Sedangkan untuk hasilnya sendiri nanti baru bisa kita lihat pada awal volume pertama pada second year-nya. Jadi butuh season 4 untuk kita bisa mengetahui hasil dari pertandingan Horikita versus Ayano Koji. Ya semoga aja ada gitu kan, karena ya season 4 itu awal dari tahun keduanya itu benar-benar gokil banget gitu kan. Banyak banget pertarungan-pertarungan dan juga momen-momen epic yang tidak kalah dari tahun pertamanya. Dan banyak juga karakter-karakter baru, apalagi pihak dari White Room yang udah mulai bergerak gitu kan. Jadi ya aku harap sih kedepannya akan ada yang namanya itu season keempatnya, ya semoga aja gitu kan. Dan ya sepertinya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Oh ya jangan lupa nonton animenya Classroom of the Elite itu sendiri di aplikasi Beastation ya.